kalau petani atau nelayan kan pada dasarnya let's say kita mau dorong mereka sertifikasi. Tapi kalau di ujungnya nggak ada yang beli, ngapain betul. Juga mereka betul. Capek-capek sertifikasi. Berarti kalau misalnya salah milih champion, apa kita nggak bisa langsung masuk ke kakak per kakak gitu misalnya? Kitanya yang kewalahan sih, karena kan mereka punya durasi tertentu juga kan, dan harapannya kan sebenarnya supaya apa yang mereka bantu atau support itu bisa sustain. Nah kalau sustain kan pengennya yang handle langsung dari mereka. Jadi memang dari hilirnya nih yang dikunci dulu, baru nanti pasti akan ngaruh ke hulu kan. Berarti kan sebenarnya ini kan salah satu isu juga ya, daerah 3T Indonesia tadi kan bukan by design yang dia emang 3T, tapi sebenarnya karena potensinya aja yang belum termaksimalkan kan. Halo sahabat Nakers dan sahabat Avanti, kembali lagi di podcast Indonesia Produktif. Nah, kali ini kita kedatangan sahabat gua yang keren banget, yang dari muda sudah membuat usaha konsultan di bidang kesejahteraan dan produktivitas daerah 3T. Nah, narasumber kita hari ini adalah Maudi Miandini. Thank you, Maudi. Halo semua, salam kenal, Maudi. Nah, Maudi ini dari iHigh Consulting. Nah, Maudi, boleh nggak cerita sedikit, intro sedikit, sekarang kegiatannya di iHigh seperti apa, terus iHigh Consulting juga sekarang kerjaannya gimana gitu? Oke, sebelumnya thank you banget ya Ji dan tim produktivitas juga udah ngundang iHigh Consulting untuk bisa hadir di sini dan berbagi cerita kali ya, lebih tepatnya sharing kayak gitu. Jadi emang iHigh Consulting itu Indonesian Sustainable Development Consulting. Sederhananya sih kita memang bekerja di ranah-ranah community development, sosial, ekonomi, pengembangan masyarakat, kayak gitu-gitu. Dan memang kebanyakan wilayah kerja kami tuh di wilayah 3T. Jadi kebanyakan itu ke luar-luar kota ya. Bahkan dari saya pribadi tuh juga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya nggak pernah saya datengin. Nah, iHigh ini memang fokusnya tuh dengan sektor yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Jadi kita mainnya di ranah-ranah SDGs, itu apapun dari SDG 1, SDG 19 juga. Dan juga kita itu berfokus sebenarnya ada 3 service area. Jadi yang pertama tuh riset. Nah riset nih macam-macam lah ya, dari baseline sampai evaluation, feasibility study, terus juga pembuatan modul dan segala macam. Kemudian training, peningkatan kapasitas baik ke masyarakat, pernah juga ke tenaga-tenaga lapangan, dinas-dinas setempat, terus juga terkait yang terakhir itu policy advokasi, kayak gitu. Jadi ada 3 services besar sih sebenarnya di iHigh, kurang lebih kayak gitu sih mungkin. Tapi awalnya emang langsung 3 atau ngambil satu dulu terus branch out? Well, kalau mau jujur sih tentu aja namanya unit bisnis baru ya, maksudnya iHigh kan baru 2019 dan sempat vakum sekitar 2 tahun sebenarnya, baru aktif lagi tuh 2021. Nah, yang namanya juga baru bisnis baru ya udah apa aja kita kerjain dulu gitu kan. Yang penting dapur ngebul. Bener banget tuh. Habis Covid juga itu. Apalagi Covid. Wah, itu challenge-nya makin-makin, tapi memang selama ranahnya masih di SDGs itu kita oke sih. Jadi scattered banget memang awalnya. Ya, tapi kalau misalkan sekarang nih udah berjalan kurang lebih hampir 6 tahun, kita bisa simpulkan bahwa sektor fokusnya ya di 3 itu tadi sih. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya melihat bahwa itu ke arah apa ya? Pertumbuhan ekonomi kan, dari baseline segala macam sampai ke kesejahteraan di komunitas development-nya. Nah, itu kan kalau kita melihat ke situ kan berarti kita harus ngelihat outputnya, artinya kan output community-nya seperti apa yang harus dikembangin. Nah, itu sebenarnya agak mirip-mirip nih dengan konsep produktivitas di Kemenaker ini gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara produktivitas ini kan banyak yang mendefine gitu kan. Banyak kiblatnya sebenarnya. Benar. Nah, kalau dari iHigh sendiri itu kiblatnya ke arah mana sih? Oke.
Jadi sebenarnya kalau kita sering lihat atau sering baca di berita-berita dan segala macam ya, biasanya kalau ngomongin produktivitas kan katakanlah dari definisinya ILO sendiri, dia kan membandingkan antara input dengan outputnya, keluarannya berapa, dan rata-rata kan memang hasilnya tuh angka ya. Nah, kiblat seperti ini ya memang benar, memang segitu lumrahnya tuh seperti itu. Cuman kalau sekarang kita coba kembangkan di dunia development sektor, berbagai macam literatur kayak misalkan Amartya Sen gitu ya, di Freedom of Development juga dia bilang bahwa productivity itu kan kebebasan bagi seorang individu atau lembaga gitu ya untuk mengembangkan dirinya mencapai produktivitas. Jadi IHI itu memang mendorong arahnya tuh ke sana, bagaimana teman-teman di luar sana gitu ya, di wilayah 3T yang mungkin secara informasi juga terbatas, akses sarana prasarana juga terbatas kayak gitu. Ya kita pengen mereka bisa memanfaatkan resources yang mereka punya. Karena jujur aja resources mereka tuh banyak banget. Alam tuh udah pasti banyak banget ya, kayak di Kalimantan tuh berlimpah. Ya. Di NTT tuh lautnya indah banget. Tapi yang bisa mengolah itu orang luar biasanya, Nah, bukan orang that's the lokal. thing, gitu kan. Makanya kayak ya ibaratnya kita pengen mereka bisa juga sih nikmatin apa yang mereka miliki di sekitarnya kayak gitu. Nah, pendekatan produktivitas kayak gitu sih sebenarnya yang kita coba bangun. Bener-bener berangkat dari grassroots, needs-nya apa, terus juga meet the demands nggak sih, terus ada yang bisa support nggak sih, kayak gitu-gitu. Oke, berarti dalam nanganin satu project lumayan gede juga ya skop kerjanya, mulai dari riset baseline-nya, terus meningkatkan produktivitas lokalnya, itu kan program sendiri juga dan gede juga gitu. Itu udah 2 program gede. Belum lagi ngubungin ke stakeholder luarnya. Benar. Itu diambil semua tuh. Wah, superwoman gitu dong. ya. Enggak dalam satu project sih bisa tiga-tiganya atau bisa salah satu aja sih. Sebenarnya kan kalau servicesnya iHigh sendiri tailor made ya, dalam artian ya disesuaikan aja gitu sama kebutuhannya klien, dan majority klien kami memang mungkin bisa dibilang 80% tuh non-government organization ya. Sisanya mungkin sekitar 15 itu private sector, baru 5% tuh government. Oke. Nah, kalau kita bicara soal tadi peningkatan baseline ekonomi atau peningkatan produktivitas kan ibaratnya kan itu sebenarnya tergantung dari tadi resource di lokal seperti apa kan. Satu resource di lokal tergantung juga orang-orang di lokal seperti apa. Nah, kira-kira dari pengalaman lo nih kan, ada nggak sih kayak parameter-parameter atau langkah-langkah yang ibaratnya ini rule of thumb-nya ini bisa semua dipakai nih, tinggal nanti disesuaikan gitu. Oh, oke. Kayak payung besarnya gitu ya. Betul. Oke, biasanya sih kalau misalkan dari iHigh gitu ya pengen masuk ke suatu wilayah dalam tanda kutip, itu kita pasti either melakukan riset visibility dulu atau baseline dulu. Kita cari tahu dulu sih sebenarnya dari sosial ekonomi mereka seperti apa, behavior mereka gimana, potensinya gimana, ada apa aja di sana, siapa aja orangnya. Itu pasti kita lakukan dulu. Kalau misalkan memang itu udah dilakukan katakanlah sama klien gitu ya, ya udah kita pelajari aja apa yang mereka punya datanya. Nah, itu dulu yang kita pegang. Kenapa menurut kami itu sangat penting? Karena kami pengen semuanya tuh bergerak pakai data ya. Jadi beneran memang data driven dan itu real diambil dari lapangan, memang datang dari suara-suara dari teman-teman juga di wilayah-wilayah tersebut kayak gitu. Nah, visibility juga kita cek, misal ya waktu itu tim iHigh pernah melakukan riset visibility studies kelayakan untuk pembuatan bisnis pembibitan berbasis masyarakat. Itu tuh di Berau, pernah dengar? Kepulauan Berau. Bukan, di Kalimantan Timur. Iya. Ya. Tapi ini nggak di kepulauannya, kita di hutan Berau Barat namanya. Nah, itu teman-teman iHigh itu live in beneran di kampung di dalam hutan itu 1,5 bulan. Dan untuk akses ke sana tuh wah, gila sih, itu ngeri banget. Jadi dari Jakarta aja ke Tanjung Redep, nama ibu kotanya, itu sekitar 2 jam. Dari Tanjung Redep ke dalam perkampungan hutannya itu sekitar 6 jam. Dari kampung satu ke kampung yang lain Naik itu perahu. naik perahu 4 jam. Ya. Perahu yang goyang sedikit. Katinting gitu. Nah, itu nggak ada pernah atapnya naik. tuh. Jadi itu kami lakukan benar-benar pengen ngelihat
kondisi masyarakat tuh gimana sih, kan klien kami ini NGO ya di bidang konservasi alam sebenarnya. Mungkin pernah dengar namanya YAIKAN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Jadi mereka ini pengen masyarakat ini jadi supply bibit kayu meranti dan segala macam ke perusahaan yang baru mereka akuisisi. Nah, perusahaan ini tuh perusahaan kayu. Jadi pengen ngeliat apakah possible itu terjadi atau enggak. Let's say risetnya pas ya, dalam artian dia itu layak atau oke nih bisa dikerjain barang ini gitu. Kita pasti akan cari champion dulu kan. Champion orang yang emang bisa menggerakkan masyarakat di situ untuk let's say membentuk kelompok, social safeguards lah, kayak gitu-gitulah. Terus yang ketiga ya kita melakukan pemetaan juga sama aktor-aktor yang di sekitar situ bisa membantu atau enggak. Kurang lebih gitu sih sebenarnya. Berarti program peningkatan produktivitasnya tetap kita harus menggandeng tokoh-tokoh masyarakat biar semuanya itu bergerak untuk memperbaiki baik itu skill maupun konsep lah kan. Tapi kembali lagi ibaratnya kan banyak rumor-rumor yang gak enak nih soal kayak misalnya kalau kita ngelakuin community development di daerah 3T gitu kan. Nah, banyak challenge. Nah, biasanya itu apa sih yang dilakukan AHI Consulting agar bisa merangkul sehingga komunitas-komunitas di 3T ini mau nih bergerak untuk melakukan peningkatan produktivitas gitu kan. Gimana? Nah, itu. Jadi 3 tahapan yang tadi sebelumnya gue mention itu sebenarnya pakemnya AHI untuk berimprovisasi lah atau mengembangkan sesuatu activity di sana gitu. Jadi memang yang paling penting itu kalau kita mau dalam tanda kutip menggerakkan suatu kelompok gitu ya, cari champion yang tepat sih. Ya bahasanya champion ya, tapi intinya si champion ini tuh bisa aja orang yang dituakan atau kalau misalkan pemuka lah ya. Iya, bisa pemuka atau mungkin bisa pebisnis juga somehow gitu, kayak dia pengepul yang memang berjasa bagi nelayan atau petani di wilayah itu sehingga orang-orang mau dengerin dia tuh bisa juga. Karena biasanya orang-orang yang kayak gini kan punya influence yang besar ya. Gak influence doang, kadang mereka punya modal yang lebih juga sebenarnya untuk mau membantu tetangganya atau teman-temannya atau satu desanya kayak gitu. Nah, tentunya nyari champion ini tuh gak gampang sih. Karena kalau udah salah pilih orang, insya Allah kayaknya gak jalan tuh komunitas. Kayak gitu, assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Nah, itu makanya itu susah banget. Challenge-nya paling besar di situ sebenarnya. Berarti kalau misalnya salah milih champion, apa kita nggak bisa langsung masuk ke kakak per kakak gitu misalnya untuk merangkul mereka gitu? Ini tergantung konteksnya ya, tergantung wilayah sih. Kalau nggak studi kasus deh. Nah, studi kasus deh. Jadi tadi yang gue bilang riset di Berau itu kan kita studi kedua kampung. Ada satu namanya Kampung Longkeluh, namanya satu lagi Kampung Longpelai kalau gue nggak salah. Nah, Longkeluh ini sifatnya individualistis, dalam artian mereka tuh lebih kuat antar sesama marga kali ya kalau kita bahasanya. Family based banget. Jadi kalau misalkan lo mau bentuk bisnis di sana, lo harus ambil per keluarga-keluarga kecil. Sedangkan di satunya championnya atau orang yang bisa didengar tuh justru dari kampungnya, aparat kampungnya, Nah, itu kan beda-beda ya. Kayak gitu. Nah, gimana kita bisa dapat hal itu ya tentu karena kita udah ngobrol panjang sama mereka kayak gitu. Kalau misalkan ternyata kita susah nih nyari champion, terus kita pengen inisiatif, ya udahlah kita ajak aja kakak per kakak. Kitanya yang kewalahan sih, karena kan program-program dari misalkan NGO dan segala macam kan biasanya mereka punya durasi tertentu juga kan, dan harapannya kan sebenarnya supaya apa yang mereka bantu atau support itu bisa sustain. Nah, kalau sustain kan pengennya yang handle langsung dari mereka kayak gitu. Jadi kalau kitanya yang pegang per kakak, once kita cabut bisa jadi ambiar tuh. Oke, berarti ibaratnya kan ada rekomendasi bahwa misalnya mereka butuh nih training untuk tadi merawat bibit segala macam gitu ya, benar. untuk meningkatkan kapasitas mereka gitu kan. Karena kalau misalnya hanya sekedar nebang-nebang hutan kan hutannya yang hancur lama-lama. Iya benar. Dan makanya juga klien gue waktu itu tuh kenapa mengakuisisi perusahaan ini, supaya perusahaan itu bisa bergerak secara ethical lingkungan sebagaimana mestinya. Iya. Jadi memang dari hilirnya nih yang dikunci dulu
baru nanti pasti akan ngaruh ke hulu kan. Karena kan kalau petani atau nelayan kan pada dasarnya let's say kita mau dorong mereka sertifikasi. Tapi kalau di ujungnya nggak ada yang beli, Ya, ngapain betul. juga mereka Betul. capek-capek sertifikasi, ya kayak gitulah. Jadi vice versa sebenarnya harus dua-duanya tuh harus Iya. peningkatan Iya. juga kayak gitu. Nah, bicara soal habit nih. Kira-kira menurut lo nih, habit apa sih yang paling penting yang perlu mesti dipahami rekenakers mungkin ya, dari pengalaman lo di 3T segala macam, habit kunci agar kita bisa aware dan inisiatif lah untuk meningkatkan produktivitas di lingkungan kita gitu. Jadi gini, kalau dari iHigh sendiri ya, kita tuh mencoba menerapkan nilai-nilai entrepreneurship. Itu ada 6. Kalau misalkan kita sebenarnya kan nilai entrepreneurship itu banyak banget. Tapi setelah dikaji oleh tim iHigh dan segala macam melewati berbagai fase, akhirnya kita memilih 6 value ini dari bravery, keberanian, innovation, adaptive, respect, vision, sama integrity itu. Oh, hafal nih. Ya, kalau enggak, gue catat nanti kalau apa. Nah, jadi kalau misalkan memang kita pengen produktif atau misalnya kita pengen terus menjadi versi yang terbaik ya, kita percaya bahwa 6 values ini tuh harus dipegang. Dan ini memang dari iHigh sendiri tuh dipakai baik secara internal operation dengan teman-teman tim ataupun eksternal ketika kita berhadapan dengan masyarakat gitu ya. Nah, sebenarnya kan Kemenaker ini juga kan punya UPTP di banyak daerah nih kan, baik benar. dalam bentuk BLK atau dalam bentuk yang lain kan. Nah, menurut lo tuh perlu nggak sih tadi nilai-nilai entrepreneurial itu diserap oleh Kemenaker dan diajarkan secara nasional nih di UPTP Kemenaker se-Indonesia? Perlu. Oh, perlu. Kayak iHigh bisa bantu tuh lo, gue jadi promosi. Enggak. Tapi pernah deh kayaknya waktu itu iHigh bukan kerjasama sih, kita mencoba menghubungkan ya PT daerah dengan waktu itu kalau nggak salah di NTT deh, terkait dengan coffee shop if I'm not mistaken. Oh, yang bareng Itu udah 2019 2020 gue lupa. Ya intinya ke sana. Terus juga pernah beberapa kali, kebanyakan sih di aspek ininya ya, perlindungannya sih sebenarnya. Kalau kita perlindungan pekerjanya juga Kemenaker juga pernah waktu itu. Terutama di sawit waktu itu kalau nggak salah. Sawit. Ya, maksudnya dari iHigh sendiri tuh pernah mencoba berhubungan nggak ya, dalam artian mengkonekkan dan segala macam. Dan kalau misalkan itu difasihkan atau misalkan difixkan di dalam internal Kemenaker sendiri dan untuk disebarkan, menurut gue itu bagus banget sih. Gimana guys? luar biasa. Nah, ini membuktikan bahwa values entrepreneurial dari Maudi ini luar biasa. Enggak dari gue, dari iHigh ralat. Ralat, oke, iHigh. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya ini kan salah satu isu juga ya, bahwa sebenarnya kan daerah 3T Indonesia tadi kan sebenarnya bukan by design yang dia emang 3T, tapi sebenarnya karena potensinya aja yang belum termaksimalkan kan. Nah, lo ada ini nggak kiat-kiat atau pesan-pesan buat rekan nakers yang di 3T agar mereka bisa mengoptimalkan atau meningkatkan potensi daerahnya masing-masing? Oke. Kalau menurut gue yang pertama itu berani keluar dari zona nyaman dulu sih. Gue nggak bisa menafikan ya, dan sebenarnya nggak salah juga. Tapi kan lowongan kerja di daerah tuh kan sangat terbatas ya. Betul. Yang paling banyak ya paling kan sebagai ASN. Di luar itu kan sebenarnya nggak terlalu bervariasi. Sedangkan di desa mereka masing-masing mungkin dan segala macam tuh punya potensi yang banyak banget gitu kan. Dan menurut gue kalau misalkan berani untuk mencoba sih, ya pasti resiko tuh ada ya, resiko tuh pasti ada. Tapi kalau misalkan lo sudah berhasil mengidentifikasi resikonya apa, terus lo coba pikirin apa mitigasinya kalau misalkan gagal kayak gitu-gitu atau misalkan terkendala dan segala macam sih, menurut gue pasti berjalan. Karena gue ada satu koperasi yang bagus, bener-bener bagus menurut tim iHigh waktu itu. Itu di daerah Kalimantan Timur juga, tapi di Kutai Kartanegara, namanya Koperasi Belayan. Itu yang ngelit anak-anak muda. Dan itu sukses banget. Koperasi itu sekarang udah punya 7 unit bisnis. Itu koperasinya hasil dari CSR atau Enggak, bottom up? sendiri, bottom up. Dan itu inisiatif
pengurusnya tuh masih muda-muda lah, maksudnya ya kalau pakai definisi pemuda Indonesia ya masih masuk situ gitu sebenarnya. Kita masih pemuda masih atau banget. Masih banget gitu. Jadi kayak ya bisa kok sebenarnya kalau misalkan memang berani untuk mencoba ya. Tapi kan ya itu tadi ya, untuk berani mencoba dan segala macam itu kan gak seinstan itu. Betul, sebenarnya. dan nggak segampang nggak itu. segampang itu. Ya paling sederhana sih kalau di dinas-dinas gitu ya, misalkan kayak di UPT itu kan paling sering banyak pelatihannya. Sering banyak banget pelatihan tuh, banyak banget. Ya oke lah, let's say nggak semua orang tahu ada pelatihan itu, tapi kalau misalkan kita mau cari tahu tuh sebenarnya bisa aja. Atau misalkan let's say ada CSO lokal, organisasi lokal yang beroperasi di sana. Nah di situ kan bisa sharing pengetahuan dan segala macam dan bisa belajar. Nah kalau misalkan kita bisa belajar, kita mau belajar dan terus belajar, otomatis rasa beraninya itu sih menurut kami ya itu akan muncul sih kayak gitu. Oke deh, karena kita waktunya terbatas nih sama dia. Iya, padahal seru nih kalau dilanjutinnya. Jadi rekan Nakers dan sahabat Avanti, kita sudahi sesi kali ini karena memang waktu terbatas ya, rekan Nakers. Dan saya Aji dari podcast Indonesia Produktif dan juga Maudi dari AHE Consulting mengucapkan selamat tinggal. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan salam Indonesia Produktif. Bersama Hai Hai, dadah.